Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koefisien binomial dan identitas terkait. Eh, tapi pada video kali ini kita akan hanya melihat koefisien binomial saja. Baik, ingat kembali eh, kombinasi dari NR atau CNR itu bisa dinotasikan dengan NR ya. Dimana ini rumusnya adalah n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, identitas penting yang mungkin nanti akan kita gunakan yaitu pertama, identitas di sini maksudnya adalah ya persamaannya, persamaan yang mengaitkan antara sesuatu dengan apa namanya dengan kombinasi. Nah, kalau kita punya n kombinasi r itu akan sama dengan n kombinasi n min r. Nah, ini bisa dibuktikan dengan apa namanya dengan manipulasi aljabar ya, bisa dicoba dengan manipulasi aljabar. Nanti ini bisa dibuktikan ya, ini diuraikan kemudian dilihat sama atau tidak hasilnya. Nah, kemudian identitas penting yang kedua yang mungkin akan kita gunakan itu adalah yang disebut sebagai identitas Pascal. Identitas Pascal itu mengatakan bahwa kombinasi antara n tambah 1 dengan r itu akan sama dengan kombinasi antara n dengan r-1 ditambah dengan kombinasi nr. Nah, yang ini nanti kita akan buktikan di kesempatan yang lain ya. Untuk saat ini kita terima saja dulu. Ini untuk semua r di antara 0 dan n. Nah, teorema binomial itu mengatakan begini. Ya, kalau kita menghitung koefisien, kalau kita menghitung polinom x tambah y pangkat n, itu tuh bisa diuraikan menjadi sigma dari i sama dengan 0 sampai n, n kombinasi i, dikali x pangkat n min i, y pangkat i. Ya, atau kalau diuraikan jadi ini suku saat i sama dengan 0, ini saat i sama dengan 1, ini i sama dengan n min 1, dan ini i sama dengan n. I sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan n min 1, ini i sama dengan n ya. Ya, ya ini rumus umum ya. Jadi secara umum begini ya. Coba kita lihat buktinya. Kita coba menggunakan induksi untuk membuktikannya. Yang pertama kan apa namanya inisial ya, yaitu saat n sama dengan 1 atau n sama dengan 2 kita lihat langkah awal induksinya x tambah y pangkat 1 itu kan adalah sama dengan x tambah y kan. Nah, x tambah y itu bisa dituliskan menjadi 1 0 kombinasi 1 dengan 0 x ditambah 1 dengan 1 y gitu. Ya, ini kan akhirnya kita bisa tulis menjadi sigma i sama dengan 0 sampai 1 1i x pangkat 1 min i kali y pangkat i kan. Nah, dan ini kita lihat bahwa kalau kita uraikan akan jadi ini. Kemudian kalau n sama dengan 2, kita bisa lihat bahwa ini kalau diuraikan x tambah y dikuadratkan itu kan jadi x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Nah, itu tuh adalah sama dengan 20 x kuadrat, 21 xy, 22 y kuadrat. Ya, atau ini bisa menjadi sama dengan i sama dengan 0 sampai 2, ini 2i, x pangkat 2 min i, y pangkat i. Jadi untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 2, ini benar ya. Jadi, nah sehingga kita lanjut ke langkah induksi selanjutnya yaitu hipotesa induksi. Di mana hipotesa induksi ini misalkan bahwa kita misalkan persamaan ini berlaku untuk n sama dengan k. Ya. Jadi untuk n sama dengan k kita ganti n-nya dengan k di sini, maka ini jadi k, kemudian ini k, ini ki, ini k min i, y pangkat i. Nah, langkah induksinya yaitu langkah terakhir yaitu adalah kita akan menunjukkan bahwa ini berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Ya, kalau ini berlaku, maka yang kita ingin tunjukkan itu adalah persamaan yang ini. Persamaan ini yaitu x tambah y pangkat k plus 1 itu kan sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai k plus 1. Kombinasi antara k plus 1 kombinasi i dikali x pangkat k plus 1 min i kali y pangkat i. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Pertama kita pandang x tambah y pangkat k plus 1.
itu kan bisa dituliskan menjadi X tambah Y dikalikan X tambah Y pangkat K. Nah, yang warna biru ini kan sudah diandaikan berlaku di hipotesa induksinya, yaitu sama dengan ini. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya. Nah, kalau kita lihat perkaliannya ya, yang ini kita uraikan, maka akan jadi ini. Jadi ini saat I sama dengan 0, kemudian ini I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan K-1, I sama dengan K. Jadi setelah diuraikan jadi ini. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan X tambah Y, maka kita akan punya rumus ini. Pertama, X dikalikan X pangkat K, itu kan jadi X pangkat K plus 1 yang sebelah sini. Kemudian suku X pangkat K kali Y itu ada dua tempat, yaitu saat kita kalikan X dengan ini akan jadi X pangkat K kali Y. Kemudian saat kita kalikan Y dengan X pangkat K, ini kan jadi X pangkat K kali Y juga. Sehingga dia X pangkat K kali Y itu ada di dua tempat, yaitu satu di sini satu koefisiennya, di sini K1 koefisiennya. Sehingga kalau kita satukan jadi begini. Kemudian begitu juga yang X pangkat K-1 kali Y kuadrat itu didapat dari kita kalikan X dengan X ini dengan ini ya, dengan suku yang sebelah sini. Kemudian kita kalikan Y dengan suku yang sebelah sini. Nah, kalau kita kalikan X dengan suku sebelah sini, ini kan jadi X pangkat K-1 Y kuadrat. Kemudian kalau kita kalikan Y dengan suku sebelah sini, itu akan kita dapatkan sukunya X pangkat K-1 kali Y kuadrat juga. Sehingga koefisiennya itu ada dua, K1, K kombinasi 1 dan K kombinasi 2. Sehingga kalau disatukan jadi K kombinasi 1, K kombinasi 2. Begitu seterusnya untuk yang lain. Contoh saya ambil misalkan kalau kita melihat suku yang paling ujung, yang dua dari ujung, yaitu suku X kali Y pangkat K, itu didapat dari X ini dikalikan dengan ini. Kemudian, bukan. X ini dikalikan dengan suku yang sebelah sini, itu adalah jadi X Y pangkat K. Kemudian suku Y yang ini kita kalikan dengan ini. Dengan ini ya. Jadi kita dapat X pangkat X kali Y pangkat K juga. Nah, sehingga nanti koefisiennya itu adalah K kombinasi dengan K1, kombinasi antara K kombinasi K1 dengan 1 ya. Sehingga di sini K1 dengan 1. Nah, kemudian suku yang terakhir itu adalah saat kita mengalihkan Y dengan Y pangkat K, itu Y pangkat K plus 1 yang sebelah sini. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang satu di sini itu kan bisa dituliskan menjadi K kombinasi 0. Yang satu sebelah sini ini bisa jadi K kombinasi K. Nah, sehingga dengan menggunakan identitas Pascal, ini identitas Pascal, kita akan dapat bahwa kan satu yang di depan juga bisa kita tuliskan menjadi kombinasi antara K plus 1 dengan 0 kan. Kemudian satu yang di belakang sini itu bisa dituliskan menjadi K plus 1 kombinasi dengan K plus 1. Nah, sehingga yang biru, coba lihat yang biru dengan menggunakan identitas Pascal. Ingat lagi kalau di sini K, kemudian ini 01, maka itu jadi K plus 1 1. Coba lihat kok ini lagi identitas Pascal. Ini kalau N, R-1 R, maka yang muncul itu adalah N plus 1 atasnya, kemudian yang sebelah sini diambil. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan itu, yang K0 K tambah K1 itu menjadi K plus 1, 1 gitu ya, yang ini. Kemudian yang K1, K2, ini akan menjadi K plus 1, 2. Gitu ya. Kemudian yang K-1 KK itu akan menjadi K plus 1 K. Kemudian yang ini sudah K plus 1 plus 1. Akibatnya kita dapat persamaan ini. Ya, dengan demikian terbukti ya bahwa karena terbukti untuk N sama dengan K plus 1 maka akan berlaku untuk semua N. Bilangan bulat positif. Oke. Nah, kita lihat contoh aplikasi dari koefisien binomial. Jadi yang koefisien binomial itu yang ini ya. Jadi yang dinamakan koefisien binomial itu adalah yang ini. Yang kombinasi ini. Ini yang namanya koefisien binomial. Ya, datang dari teorema binomialnya. Jadi koefisien binomialnya itu adalah yang suku kombinasi ini. Karena yang ini bisa berupa indeterminate. Oke. Nah, kita lihat aplikasinya.
Misalkan kita diberikan grid ya. Grid ini ukurannya M kali N. Jadi ada kotak-kotak di sini, ada sebanyak M kali N kotak. Kotak atau grid. Kemudian kita berangkat dari sini, dari titik 0,0 ini, kita mau menuju titik M, N. Jadi kita disuruh cari berapa banyak lintasan terpendek dari titik 0,0 ke titik M, N. Kalau kita lihat caranya kita mendapatkan lintasan terpendek itu adalah dengan bergerak. Contoh, misalkan begini, ini saya naik, terus ini sampai N kali naik sampai sini karena ini titik 0, N. Jadi ini naik sebanyak N kali. Kemudian kita mendatar sebanyak M kali karena dari 0 ke sini ini M. Jadi ini mendatar. Nah, itu adalah salah satu contoh lintasan terpendek. Atau bisa mengambil di bawah sini, dari sini kita mendatar ke sini, ini M kali, kemudian kita naik sebanyak N kali. Nah, jadi tapi kan tidak hanya ini, tapi bisa saja lewat dalam. Misalkan saya datar dulu, kemudian naik, datar, naik, 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 terus datar, 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 datar gitu ya. Nah, secara umum ini untuk mendapatkan lintasan terpendek itu kita butuh M kali naik, M kali mendatar, dan N kali naik. Ya terserah kombinasinya bagaimana gitu. Nah, kalau kita menggunakan mencoba melihatnya dengan menggunakan koefisien binomial, kita misalkan X itu adalah kita naik, kemudian Y-nya adalah mendatar, ya kita lihat kan naiknya itu kan harus N kali tadi. Kemudian mendatarnya itu ada M kali. Ya ini sama dengan kita mencari koefisien dari suku X pangkat N kali Y pangkat M dalam binomial berbentuk X tambah Y pangkat M tambah N. Ya, kalau kita lihat ini sukunya itu adalah sama dengan ini ya, kombinasi antara M tambah N dengan N atau M tambah N dengan M. Ya, karena kan kalau kita lihat di sini sukunya, kalau kita lihat kembali mana. Ya, ini ya. Suku N min I pangkat Y pangkat I itu adalah sama dengan NI di sini. Ya, kalau dia di sini suku ini kan sama dengan saat kita memilih I sama dengan M kan. Jadi di sini X pangkat M tambah N min M dikali Y pangkat M gitu ya. Nah, akibatnya pengalinya di sini pasti adalah M tambah N dengan M ya. Yang ini. Ya, atau berdasarkan identitas yang pertama tadi, yang ini itu sama dengan, jadi kalau kita lihat yang ini itu kan sama dengan M tambah N dikombinasikan dengan M tambah N dikurangi M. Ya ini sama dengan sisanya N ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari ini banyaknya lintasan terpendek yang bisa dipilih kalau kita bergerak dari titik 0,0 ke M, N itu adalah sebanyak M tambah N kombinasi N. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.